warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat asar yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kalimat yang pertama yang kita sampaikan, kita memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Puji dan syukur hanya haknya Allah Ta'ala, karena semua kenikmatan ini tidak ada lain kecuali dari Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang kamu terima itu murni dari Allah, bukan dari makhluk. Maka banyak sekali rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri dengan mempelajari ilmunya yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, dan bagaimana kita bisa membuktikan ilmu ini, membuahkan ilmu ini dengan amal. Kemudian berusaha bagaimana kita mendakwakan ilmu yang sangat bermanfaat ini, tentunya disertai dengan kesabaran, karena segala sesuatu ditempuh dengan kesabaran dan juga dengan kesungguhan. Selanjutnya kajian kita pada sore hari ini insyaallah mengambil tema atau maudhu, jadikanlah amalmu itu ibadahmu. Jadikan amalmu ibadahmu. Pertama membahas masalah ibadah, bahwa kita ini hidup di permukaan dunia ini, Allah Ta'ala memerintah kita hanya satu, supaya kita ini beribadah. Tidak ada yang lain, beribadah kita hanya kepada Allah. Itulah yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyat nomor 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini yang harus kita ingat. Dan ibadah ini mencakup semua amalan. Dan amalan itu ada 3. Ada amalannya hati. Amalan hati, niat, tawakal, berangan-angan baik, berangan-angan jelek pula. Itu bagian daripada amal. Dan ini harus kita fahami. Maka bagaimana amal hati kita ini semuanya hubungannya dengan ibadah. Yang nomor 2, amal itu ada kalanya diucapkan oleh lisan kita. Ini juga amal, ini amalnya lisan bicara. Amalnya hati ya niat, keinginan banyak sekali. Kemudian juga ada amalnya anggota badan kita. Amalnya tangan, amalnya mata, ya amalnya pikiran, amalnya kaki. Nah, ini amal. Nah, amal ini kalau dihubungkan dengan hukum itu ada 5. Kalau dihubungkan dengan hukum ada 5. Ada amalan yang wajib. Yang mewajibkan adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal wajib banyak, sholat dan juga seterusnya. Dan ada pula hukum itu sunnah.
di bawah wajib. Sunnah ini jika kita kerjakan ya dapat pahala. Tapi jika ditinggalkan ya kita tidak dapat apa-apa. Beda dengan amal yang wajib. Kita kerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan dapat dosa. Mengerjakannya kita ibadah. Sunnah kita mengerjakannya juga ibadah. Kemudian juga haram. Haram ini jika kita kerjakan berdosa. Jika kita tinggalkan dapat pahala. Meninggalkan yang haram itu amal. Ya. Jadi kita meninggalkan yang haram itu amal. Karena manusia punya hawa nafsu. Ketika orang menolak hawa nafsunya berarti dia telah berbuat untuk membendung hawa nafsu. Demikian juga makruh. Nah, ini hukum keempat. Makruh ini kalau dikerjakan orang itu tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau kita tinggalkan dengan niat untuk mencari pahala, kita dapat pahala. Bukankah yaitu dalam satu hadis. Nah, kita muqaddimah dulu ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk paling baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada gunanya untuk akhiratnya. Ngobrol ya. 1 jam ya, ke utara ke selatan jalan ngalor ngidul. Itu tidak berdosa, tapi kita nggak dapat pahala. Ya, meninggalkan yang makruh berarti kita menahan sesuatu yang diingini oleh hawa nafsu, kita dapat pahala. Jadi meninggalkan sesuatu itu amal. Makanya ada namanya amal at-tarku. Ada amal yang dikerjakan dan amal yang harus ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan adalah yang memadaratkan kita, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang diharamkan oleh Rabbinya. Kemudian juga hukum yang kelima mubah. Mubah ini kalau dikerjakan tidak apa-apa, boleh. Ditinggalkan juga boleh. Tapi suatu saat mubah ini kita kerjakan dapat pahala. Contohnya, nah ini muqaddimah dulu. Kita membeli sepeda motor, hukumnya apa? Mubah, bukan wajib. Kalau wajib berarti semuanya orang harus membeli sepeda motor. Kalau sepeda motor yang kita beli ini ada niat. Saya tempatnya agak jauh dengan masjid. Saya ingin membeli sepeda motor ini di samping untuk cari rezeki. Bagaimana saya bisa 5 waktu ke masjid dengan sepeda motor? Berarti niatnya untuk ibadah. Dari mubah menuju dapat pahala karena niat. Ya nanti ada dalilnya. Orang berjalan kaki hukumnya apa? Haram apa wajib? Jalan dulu. Mubah, boleh. Tapi ada suatu saat kita berjalan itu dapat pahala. Kalau kita ke masjid tanpa berjalan tidak mungkin sampai di masjid. Berjalan kita menuju ke masjid ibadah. Nah, inilah yaitu judul jadikan amalmu itu ibadahmu. 24 jam kita bisa cari pahala. Tapi harus dengan ilmu. Ya. Jadi ternyata berjalan ini kalau kita berjalan ke masjid, jangka kita 1 jangka, 100 jangka, 100 kebaikan, 100 dihapus dosa. Jadi untuk mencari pahala itu lebih mudah daripada mencari duit. Kemudian juga kita berjalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kita harus keluar. Nah, karena berjalan kita menuntut ilmu tidak sama berjalan kita di rekreasi. Tidak sama berjalan kita hanya ke kanan ke kiri. Karena berjalan kita menuju kepada yang diperintahkan oleh Allah.
menjadi kita dapat pahala. Jadikan amalmu ibadahmu. Ini gambaran yang secara global dulu, nanti kita ada rincinya dan ada dalil. Baik. Kemudian kita tidur. Tidur kadangkala kita dapat pahala, kadangkala tidak. Kapan tidur kita dapat pahala? Memang kita setelah sholat isya kita mau segera tidur karena tidak ada acara. Maksudnya niat kita agar kita bisa bangun malam lalu sholat. Nah, nanti ada dalilnya. Ternyata dengan tidur itu kita bisa dapat pahala. Dengan niat kalau saya mau tidur dulu supaya nanti mudah bangun malam, ya bisa sholat, kita tidak telat, dapat pahala. Orang makan juga begitu. Ada orang dia kerjanya berat, angkat-angkat pasir yang lainnya, tapi dia mau siap. Makan itu hukumnya adalah mubah. Boleh makan, boleh tidak. Kalau harus makan berarti kita harus makan terus. Nah, tatkala orang itu siam, dia kerja di tempat orang lain, tidak mau merugikan dengan siamnya. Kalau dia lapar ini, lalu dia ingin pada waktu sahur itu ingin makan banyak. Karena kekuatan fisik itu tergantung pula dengan makan yang kita makan banyak, agar nanti kuat kerja kita, tidak merugikan orang. Niatnya makanya menjadi niat ibadah. Itu muqaddimah. Nah, bagaimana sekarang kita 24 jam ini semua aktivitas kita itu menjadi ibadah. Keterangan semacam ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, definisi ibadah. Nah ini ya, jadi ini kesimpulan yang kami nukil dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Makna ibadah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'malid zahirati wal batinah. Artinya ibadah itu segala sesuatu, segala sesuatu. Tidak ada perkecualian, segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, bukannya dibenci. Segala sesuatu yang diridhai Allah Ta'ala, baik amal kita zahir atau amal kita batin. Amal yang nampak dan amal yang tidak nampak yang diridhai oleh Allah Ta'ala itu adalah ibadah. Sekarang saya tanya, amal yang tidak nampak itu apa? Ya? Iya, niat untuk berinfak. Saya nanti niat untuk taklim. Niat itu amalan hati. Itu namanya yang batin, yang tidak nampak. Berapa banyak orang nanti kalau saya hutang saya dibayar, saya akan infak ke masjid sekian. Itu amal hati. Amal hati ikhlas, berharap ridhonya Allah Ta'ala, takut hukuman Allah, mencintai karena Allah Ta'ala, membenci karena Allah Ta'ala, tawakal, ya, menghilangkan hasud, menghilangkan iri. Loh itu amal, tapi amalnya hati. Berapa banyak itu kalau kita hitung pahalanya? Ternyata cari pahala itu mudah. Orang sakit bisa, orang lumpuh bisa, ibu-ibu bisa, bapak juga bisa, orang kurus, orang gemuk, cari pahala mudah karena lapangan cari pahala luas. Subhanallah. Kalau kita masuk ke masjid itu niatnya berganda. Saya masuk masjid karena ini rumahnya Allah, saya ingin ibadah di rumahnya Allah, dapat satu pahala. Saya ingin melaksanakan sunnahnya beliau karena beliau sholat jamaah di masjid, 2 sudah. Saya ingin dengan sholat ini supaya Allah Ta'ala menjauhkan kami dari perbuatan mungkar, 3, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya ingin masuk masjid ini agar didoakan oleh malaikat. Itu niat. Makanya perbanyak niat yang baik ini. Pahala. Tapi itu kerjanya hati. Terkadang orang itu ibadah tidak ingat pahala, malas. Bayangkan kalau kita kerja,
Terus pokoknya kamu harus kerja. Orang kerja itu pikir apa? Orang bekerja kepanasan hujan itu memikirkan apa? Upah. Nah, kalau dilihat nanti upahnya sekian, semangat. Kamu mau kerja hari ini tidak sama dengan kemarin. Kalau kamu hari ini mau 150.000, biasanya hanya 50.000. Kalau kerja 3 jam. Diberitahu besok, khusus untuk besok 150.000 3 jam. Semangat orang karena terpikir duit. Siapa yang tidak senang dengan duit? Duit itu kalau banyak, duit kita sampai 5 pulau untuk apa? Orang punya 5 pulau itu seperti orang miskin saja. Yang dibutuhkan kita itu tidur 2 meter 1 kali 3 meter sudah enak. Tapi kalau kita dapat pahala yang banyak, semuanya untuk kita. Karena kita hidup di akhirat berapa tahun? Selamanya. Hidup di dunia 80, kita membeli mobil yang mewah, umurnya lebih panjang mobil daripada umur kita. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, nikmat hidup ini. Bagaimana cari bekal untuk akhirat kita dengan semua amal hati. Niatmu ada orang itu miskin, ya Allah berilah rezeki aku. Nah, niat seperti itu karena kita ingin membantu. Belum membantu sudah ditulis 1 pahala. Kalau membantu ditulis 10 sampai 700 dengan dasar ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa yang mendatangkan 1 kebaikan 10 loh. Ibaratkan orang mengeluarkan modal 10.000, untungnya berapa? Paling minimalnya. Ya tadi 1 amal digadakan 10 pahalanya. Kalau orang ibaratkan dia berdagang 10.000, apa itu keuntungnya berapa? 100. Bayangkan kita dagang 100.000, belum tentu 1 juta keuntungannya. Rugi juga. Kadangkala untung, kadangkala kita merasa rugi. Tapi amal ibadah subhanallah. Ya, ini yang perlu kita. Nah, amal zahir banyak. Tadi kan semua ya apa menjadi pekerjaan manusia yang jelas diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amalan batin, amal zahir. Amal zahir kita makan minum dengan tangan kanan, nah sudah dapat pahala. Baca bismillah dapat pahala. Ya, kita 1 teguk dulu, kemudian 2 teguk dapat pahala. Mengingat ini airmu ya Allah. Subhanallah, mengingat mayaskur fa inna mayaskuru li nafsi. Subhanallah, dari minum kita mendapat pahala yang banyak. Ini muqaddimahnya. Selanjutnya kita kembali kepada kitabnya Syekh Abdullah Jabrin rahimahullah taala, membahas masalah macam-macam ibadah. Yang ibadah itu hubungannya dengan gerak manusia, hubungannya dengan amal manusia. Jadi kaidah, jadikanlah amalmu adalah ibadahmu berdasarkan surat Adz-Dzariyat 56 dan juga kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Makna ibadah itu kalau ditinjau dari segi bahasa. Segi bahasa itu lebih luas. Itu maknanya al-khudu' wat tadallul. Merendahkan diri. Mau diperintah dan mau dilarang, itu namanya menurut bahasa. Bagaimana kita tidak mau diperintah oleh Allah? Allah memerintah kita untuk kepentingan siapa? Kepentingan Allah apa kepentingan kita? Kepentingan kita. Orang makan yang kenyang ya makan, yang minum ya dia yang seger ya minum. Jadi beda kita mengamalkan perintahnya orang. Seorang anak menyuruh orang tua karena orang tua butuh bantuan dari anak. Anak dapat pahala, tapi orang tua juga dapat sesuatu. Tapi Allah memerintah kita itu bukan kebutuhan Allah. Allah tidak butuh sama kita. Kita punya apa? Nah, ya. Jadi makna ibadah menurut bahasa adalah at-tadallul wal khudu'. Merendahkan diri dan tunduk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Sedangkan makna istilah tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal a'mali dhahirati wal batinah.
atau minal aqwal wal a'mal wal batinah. Jadi ibadah itu yang diridhai oleh Allah Ta'ala berupa ucapannya, berupa amal zahirnya, berupa amal batin. Nah sekarang ibadah itu dibagi menjadi dua. Ya, ibadah itu dibagi menjadi dua. Pertama, al-ibadatul mahdhah. Al-ibadatul mahdhah. Nah, ini istilah bahasa Arab. Nah, kita ini harus sedikit banyak mengenal istilah. Berapa banyak sekarang modern bahasa Inggris kesana kemari. Sekarang kita kenalkan dan kita istilah orang budayakan, kita biasakan mengenal istilah Arab. Jangan sembahyang tapi sholat. Jangan pertama tetapi awal. Nah, fasal, bab itu bahasa Arab. Ibadah mahdhah ini maknanya al-a'malu wal aqwalu allati hiya ibadatun min asli masru'iyatiha wallati dalla 'alaihi nusus au ghairiha ala takhrimi sarfiha li ghairillahi ta'ala. Kalau kita ringkas, ibadah itu berupa amalan dan berupa ucapan yang aslinya itu ibadah. Jadi amalan atau ucapan yang aslinya itu ibadah dengan ada dalilnya secara khusus. Ya. Dengan ada dalilnya secara khusus, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nah, itu ibadah mahdhah. Jadi al-ibadatul mahdhah seorang lagi yaitu ucapan atau amalan, baik amalan hati atau amalan anggota badan, ya, atau ucapan yang itu ada dalilnya, disyariatkan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Contohnya apa? Sholat. Jadi sholat itu termasuk ibadah apa? Ibadah mahdhah. Karena perkataannya, gerak-geriknya, niatnya sudah diatur. Waktunya tidak boleh digeser yang lain. Tempatnya tempat tertentu. Jumlah rakaat tertentu. Dan tidak boleh orang sholat itu karena selain Allah. Tidak boleh. Harus karena Allah. Nah, seperti zakat, ibadah apa itu? Mahdhah. Karena ada perintahnya Allah, siapa yang diminta, kepada siapa dibagikan, kapan waktunya, untuk siapa? Untuk Allah, karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah Ta'ala dan berkorbanlah. Ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi ibadah mahdhah ini merupakan ibadah berupa ucapan atau perbuatan yang ada dalilnya tentang wajibnya atau tentang sunnahnya, dan tidak boleh dipalingkan niatnya selain Allah. Berarti kalau kita sholat kita dapat pahala dengan syarat kita harus mencari ridha Allah. Dengan syarat amal ini harus ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibadah mahdhah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ibadahnya hati. Ibadahnya hati yang khusus untuk Allah, tidak boleh dipalingkan yang lainnya. Contoh ibadah hati banyak. Meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis, ya itu ibadahnya hati. Ini kalamullah, ini hadis Nabi. Meyakini itu kita amal, kita dapat pahala. Al-Quran apa? Al-Quran kalamullah, bicaranya Allah. As-sunnah itu wahyu Allah. Itu diyakini. Apalagi diucapkan dengan lisan. Dua, dapat pahala, keyakinan dan lisan kita mengungkapkan. Meyakini bahwasanya hanya Allah Ta'ala saja yang kita ibadahi.
meyakini bahwa semua makhluk itu hanya Allah Ta'ala yang menciptakan. Ini jangan dianggap tidak dapat pahala. Kita dapat pahala karena itu amalnya hati. Kalau kita ditanya di mana Allah, ya, di mana Allah? Di atas arsy. Itu muncul dengan amalan hati dan dibantu lisan. 2 kita dapat pahala kali 20. Karena masih satu ucapan 10. Nah, bagaimana setiap satu kalimat, setiap niat itu kita berupaya untuk mencari pahala. Mengimani malaikat itu amalan apa? Hati. Mengimani utusan Allah, mengimani adanya hari akhir, mengimani takdir, ini semuanya amalan hati. Jangan dikira itu tidak dapat pahala. Baik, sekarang amalan hati contoh yang lain, ikhlas. Ikhlas itu amalan apa? Hati. Tawakal. Nah, bolehkah tawakal kepada selain Allah? Tidak boleh. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada yang hidup yang tidak mati. Nah, ini namanya amal hati, ibadah mahdhah. Tidak boleh kita tawakal kepada selain Allah. Nah, kalau mencintai, ya, ada yang mahdhah yang tidak boleh kecuali pada Allah Ta'ala, dan ada yang boleh kepada selain Allah Ta'ala. Kita mencintai minum, boleh apa tidak? Kalau tidak ya kita tidak minum. Mencintai Allah lah, nah, dapat pahala. Saya mencintai fulan itu karena Allah, karena dia sholat 5 waktu, dapat pahala kita. Kenapa kamu sering? Iya, dia orang bagus, dia orang ahli ibadah. Mencintai Rasulullah SAW ibadah mahdhah. Tapi kalau kita mencintai air ini dengan niat ibadah, saya mau minum dulu, ya, agar kami di tengah-tengah pada waktu pepergian saya supaya yaitu tidak turun di warung atau yang lainnya. Bukan berarti kita mencukupkan, ya, agar kita tidak melihat kemaksiatan. Saya mau titip saja beli barang ini, bisa titip, daripada nanti saya ke sana saya melihat wanita yang bukan mahramnya. Lewat ini saya titip. Niatnya bukan hanya sekedar titip, untuk menjaga pandangan mata yang haram, dapat pahala kita. Subhanallah. Keuntungan yang banyak yang tidak bisa disaingi para pemburu dunia. Demikian juga sabar. Pekerjaan apa itu? Nah, hati. Sabar harus karena Allah. Karena Allah yang merintah, fasbiru wasabiru. Nah, jadi itu amal hati. Subhanallah, sabar kita dapat pahala. Berharap ridhonya Allah Ta'ala dapat pahala. Takut siksaan Allah Ta'ala, amal hati dapat pahala, ya. Bertawakal kepada Allah dapat pahala. Kemudian juga mengimani apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, dapat pahala. Kemudian juga ada ibadah qauliyah. Nah, kalau tadi ibadahnya hati. Nah, sekarang perkataan yang dinilai ibadah mahdhah, contohnya apa? Perkataan yang dinilai ibadah mahdhah tidak boleh diganti yang lain. Kalau diganti yang lain tidak sah, tidak jadi ibadah. Dan tidak boleh pula niatnya karena selain Allah. Contohnya apa? Membaca syahadat. Membaca syahadat ucapan lisan, itu harus karena Allah. Kalau membaca syahadatnya karena manusia, berarti orang munafik, tidak diterima. Dalam sholat kita wajib membaca surat apa? Fatihah. Tidak boleh diganti an-nas. Nah, itu maknanya ibadah mahdhah. Ada sifatnya membaca Fatihah, tapi bukan ibadah mahdhah. Kita duduk di masjid, ya, wah ini belum sholat,
kita baca Quran dulu, hukumnya sunnah. Tapi mengamalkan sunnah dapat apa? Pahala. Subhanallah. Nah, ibadah-ibadah qauliyah ini banyak sekali. Kita beristighfar ketika melihat satu dosa, astagfirullah. Ketika kita bepergian naik gunung atau menanjak, baca apa? Allahu Akbar, dapat pahala. Ya. Ketika turun ke jurang, baca apa? Subhanallah, dapat pahala kita ini. Tapi itu harus ada niat. Yang kita punya hati. Makanya orang gila itu tidak diterima amalnya karena dia tidak ada niatnya. Walaupun baik, walaupun jelek. Demikian juga orang sholat tidak boleh tidur kalau ngantuk. Gimana dia tidak niat? Ya, inilah perlunya kita upayakan bagaimana amal kita ini, ibadah kita kontrol. Demikian juga termasuk kita berzikir, amal lisan, berdoa, istighfar, baca ta'awud ketika masuk masjid, bismillah, assalamu ala rasulillah, Allahumma firli dunubi, Allahumma ftah li abwaba rahmati, dapat pahala. Masya Allah. Kalau orang bekerja mengingat keuntungan, semangat dia. Demikian juga kalau orang beribadah melihat keuntungan pahala, lebih semangat. Makanya para anbiya itu tidak cemburu. Kenapa? Tidak seperti orang kafir kekayaannya. Karena para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, para sahabat telah menemukan amal yang tidak bisa diraih oleh orang kufar, yaitu amal ibadah. Lihat orang ahli hadis, tawaduk dia. Memiliki apapun itu yang dimiliki. Tidak rakus seperti orang kufar. Tapi ibadah, subhanallah, dipentingkan betul. Karena ibadah kita, karena di akhirat itu bukan 80 tahun. Tetapi selamanya. Jika kita hidup di dunia 10 tahun butuh rumah, butuh makan, butuh minum, butuh baju, butuh istri. Di akhirat pun juga begitu. Makanya disediakan rumah, disediakan istri, disediakan pula makan, minum. Ya, bagaimana kita tidak mencarinya dengan amal? Termasuk pula ibadahnya lisan, memberitahu saudaranya, ayo bangun sholat. Kalimat ayo bangun sholat mungkin kita tidak berpikir pahala, tapi itu dapat. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak kebaikan, membanguni, dia mau bangun sholat, dapat pahala semisal dia sholat tanpa dikurangi pahala dia. Ibaratkan jualan, garam juga dijual, gula dijual, ya, kesumbo juga dijual, cabai dijual. Kalau dikumpulkan banyak diagung. Pedagang itu bukan mencari untung yang besar aja, yang kecil ya. Barangkali garam itu berapa dia keuntungnya, tapi dijual. Karena kalau sudah 1000 kali keuntungan menjadi besar. 5.000 kali 1000 sudah berapa itu? 5 rupiah kali 1000 sudah ketahuan. Maka orang beriman, Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sebiji sawi, paling kecilnya benda, berupa kebaikan, Allah akan memperlihatkan. Memperlihatkan apa? Pahalanya. 1 digandakan berapa tadi? 10. Nah, kalau kita berpikir semacam itu, nikmat hidup ini. Ya, kita menimbun pahala. Karena menimbun pahala tidak ada orang mencuri pahala. Kalau menimbun duit, nah ini banyak ditimbun, ada perubahan nilai uang turun. Ternyata barang yang mau dibeli mahal, dulu murah nggak membeli dulu, sekarang mahal, rugi kita. Tapi kalau menimbun amal tidak ada ruginya, karena amal itu langsung disimpan di sisi Allah. Kita sholat asar tidak tahu kalau kita ini dilaporkan oleh malaikat, inilah hambamu ya Allah, aku tinggalkan dalam keadaan sholat. Ketika malaikat menjaga waktu malam, sekarang sudah hadir, menunggu amal kita, mencatat amal kita sampai subuh. Subuh nanti dia pergi, ya Allah aku tinggalkan hambamu dalam keadaan sholat. Dan selalu bagaimana kita interaksi, selalu berhubungan mengingat pahala.
Orang mengingat pahala, insya Allah mengingat siksa. Yang haram dijauhi, yang perintah diupayakan untuk dikerjakan selagi dia mampu. Nah sekarang pula ada yaitu ibadahnya badan. Ya, tadi ada ibadahnya hati, ada ibadahnya lisan, yang itu mahdhah. Ibadahnya badan banyak, minha as-salat, seperti salat. Bolehkah orang itu salat karena selain Allah? Tidak boleh. Dengan dalil mana? Qul inna fasalli li rabbika. Salatlah kamu karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Tapi kalau kita membuat rumah bukan karena Allah, nggak apa-apa. Ini rumah saya buat untuk barangkali ada orang mau membeli. Nah, urusan dunia boleh. Nah, barangkali nanti ada yang nyewa. Tapi kalau seperti itu kita niat, barangkali dia membeli, nanti keuntungannya sekian saya masukkan ke masjid, sekian untuk kebutuhan saya, dapat pahala lagi. Berubah. Makanya kita upayakan semua amal ini kita kontrol dulu, ada keuntungan akhirat apa tidak. Kalau ada keuntungan akhirat kita jalankan. Seperti pergi. Ada orang mengajak, ayo Ustadz pergi ke lereng gunung. Nah, cari apa di sana? Wis pokoknya nonton rekreasi lah. Gitu. Nanti kalau gunung itu meletus jatuh, bagaimana kita mati? Gimana orang? Ustadz jatuh di sana nonton apa itu di lereng gunung. Iya, kalau di lereng gunung dia di situ ada taklim, lain lagi niatnya untuk taklim. Nah ini jadi kita harus kontrol. Saya ini mau pergi ini dapat pahala banyak ataukah malah dapat dosa. Ini harus kita berpikir. Orang itu kalau membeli sesuatu berpikir ini ada manfaatnya apa atau tidak. Bagaimana dengan orang beribadah? Jadi semua amalan ini kita kontrol dulu. Saya ini beruntung pahalanya apa rugi. Kalau rugi jangan. Karena amal ditimbang. Kita sholat naik, ya. Nah, ada maksiat turun lagi terus. Demikian juga sujud. Allah Ta'ala merintah kita sujud. Warka'u wasjudu. Namanya ibadah apa tadi? Ibadah mahdhah. Tidak boleh kita sujud kepada orang tua kita. Ada sekarang pernikahan itu dua menuju semua. Tidak boleh. Begini itu menyembah nenek moyang. Kalau bahasa logo katanya minta maaf. Jangan begini minta maaf itu. Ini anunya adatnya nenek moyang. Ya menyembah nenek moyangnya. Sembah nenek moyang. Sembahyang, menyembah nenek moyang. Ganti sholat. Selesai. Nah, ketika sholat sudah populer, ngerti. Pak di mana Bapak sholat? Ngerti. Kenapa kita harus pakai sembahyang? Langgar apa artinya langgar? Tempat pelanggaran. Nah, maka jangan diganti melanggar. Katakan masjid ada tempat sholat. Ada lagi surau, nggak tahu apa artinya surau itu. Nah, jadi ini perlu kita pahami, sujud itu ibadah. Makanya harus kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kamu jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Siapa yang sujud kepada matahari itu? Ayo, agama apa? Majusi. Makanya kalau maghrib rumah antum tutup. Karena maghrib itu ketika matahari tenggelam buyarnya syaitan. Masuk rumah. Kalau ada minuman tutup dulu. Kalau tidak syaitan akan melihat minum ya. Walaupun tidak dengan ini hanya gini tutup. Pintu-pintu tutup. Terutama anak kecil. Berapa banyak anak kecil ketika maghrib dia keluar kena kesurupan. Ngomel sih dia. Nanti kalau sudah beberapa saat buka boleh. Karena itu tempat waktu buyarnya syaitan. As-shaum ibadah wajib, ada juga sunnah.
Tapi ini ibadah makhdho, tidak boleh orang siam karena si fulan. Oh siam niatnya supaya dia tidak boleh ya. Dapat diet saja, tapi dia tidak dapat apa pahala. Tapi kalau dia siam maksudnya untuk mencari ridha Allah Ta'ala, karena itu ibadah dapat pahala. Ya. Kalau pas kurang timbangannya itu belakangan, itu diikut bukan pertamanya. Berapa banyak orang saya siap-siap biar kurus, nah, salah niatnya. Karena Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagimu itu siam. Dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa siam Ramadan dasarnya iman dan ikhlas mencari pahala. Ini namanya ibadah batan. Seperti juga haji, tawaf, jihad, menuntut ilmu, ini adalah amalan anggota badan manusia. Jadi ibadah makhdho ada kalanya ibadahnya hati seperti ikhlas, ibadahnya lisan seperti baca Fatihah ketika waktu sholat, membaca syahadat ketika kita sedang tahiyat. Ibadahnya yaitu ibadahnya anggota badan seperti sujud, ruku, tawaf, jihad. Sekarang ibadah harta. Subhanallah, semuanya ini ya ada hubungannya dengan amal. Jadi ada amal berupa harta, amal berupa lisan, amal berupa yaitu niat, amal juga berupa ucapan. Maka contoh ibadah makhdho yang berupa harta contohnya apa? Zakat. Zakat ini karena Allah. Karena waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, untuk siapa ditentukannya. Demikian juga termasuk amal ibadah harta selain zakat apa? Ya, kurban. Kurban kan harta. Kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, amal anggota badan. Ya. Wa nusuki, korbanku, amal harta. Wa mahyaya, semua urusan hidup kita. Wa mamati, dan akan kematian kita, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Mengikhlas karena Allah. Demikian juga ibadahnya harta, apalagi contohnya selain daripada zakat, selain daripada yaitu berkorban. Nadar, yufuna bin nadri. Nanti kalau saya sembuh, saya akan mewakafkan tanah sekian, harta kan. Maka ini mobil aku akan wakafkan di masjid untuk barangkali ada orang sakit. Bisa diantarkan, barangkali ada orang yang membutuhkan untuk dakwah yang lainnya. Niat ini berupa harta. Nah sekarang ibadah yang bukan makhdho. Al-ibadatu ghairul makhdho. Kalau ibadah makhdho sudah tahu, dikerjakan ikhlas karena Allah Ta'ala sesuai dengan sunnah, dapat pahala. Sholat, zakat, siyam, niat, dapat pahala. Sekarang ada ibadah ghairul makhdho. Maknanya ibadah ghairul makhdho itu adalah amalan atau ucapan yang itu bukan ibadah menurut aslinya. Jadi amalan atau ucapan yang itu bukan ibadah menurut aslinya, tetapi menjadi ibadah karena sebab niat. Ya, ini namanya ibadah ghairul makhdho. Jadi amalan atau ucapan bisa juga wajib, tapi menurut asal bukan ibadah. Menjadi ibadah karena sebab perubahan niat. Baik, sekarang gini.
Orang itu menafkahi istrinya, hukumnya apa? Wajib. Berapa ukurannya? Tidak tahu. Yang kaya ya kasih duit yang banyak loh. Yang miskin, nah itu maknanya amalan yang wajib tapi nggak ditentukan berapa ukurannya. Allah Ta'ala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Pokoknya istrimu kamu nafkahi. Ketika kamu kaya ya layaknya orang kaya memberi yang cukup. Ketika miskin ya pas-pasan. Maknanya peraturannya tidak diatur, tidak harus sekian. Lain dengan sholat maghrib 3 rakaat, isya 4. Nah itu namanya diatur. Zakat sekian nisabnya, sekian dikeluarkan. Nah tapi kalau ini, nah kalau kita ini memberi belanja pada istri sekedar melepaskan kewajiban gitu, kewajibanku ya hanya itu, tidak dapat pahala karena melepaskan kewajiban. Tapi kalau kita punya niat, ya Allah aku laksanakan perintahmu ini, aku cari rezeki yang halal supaya istriku ini menjadi orang yang ahli ibadah, aku nafkahi anakku, ada niat untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Ya Allah terimalah amalku ini, jadikan istriku ini menjadi orang yang ahli ibadah dengan rezeki ini. Nah berubahlah kewajiban itu menjadi ibadah. Bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Ini loh hutangku padamu harus dibayar. Sudah, kita tidak berbuat dosa karena sudah melepaskan tanggungan. Tapi kita tidak dapat pahala karena niatnya tidak ada karena Allah. Tapi ya Allah, karena kalau dia niatnya karena Allah Ta'ala lain. Ya Allah aku bayar hutangku ini kepada si fulan. Ya Allah berilah aku pahala karena aku menunaikan kewajibanmu. Karena orang yang mampu membayar lalu mengundur-undur pembayaran, dalam satu hadis matlul ghaniyyi dzulmun. Orang kaya yang menunda pembayarannya itu zalim. Begitu. Jadi dia takut. Janji pada si fulan kapan dibayar, seminggu lagi ya. Ternyata 2 hari sudah dapat duit. Nah karena takut hadis ini, siapa yang sudah mampu membayar kok tidak dibayar, maknanya menunggu belakangan, dia zalim. Takut kezalimannya, dia membayar segera, lo dapat pahala. Subhanallah. Bayar utang dapat pahala, dibebas dari tanggungan, tidak disiksa. Ya nomor 2 dapat pahala karena niatnya. Pondok itu sering beli besi, sekali beli besi itu 200 juta, 250, 150. Katanya Pak ini pembayaran 1 bulan. Saya lihat bendara, gimana duitnya berapa? Kumpulkan semuanya. Adin Ustadz ini ada 150 juta, bagus. Bisa dikirim kapan? Kita kirim 2 hari itu. Loh Ustadz kok dibayar? Iya kan saya punya prinsip. Saya ini kalau sudah membayar lebih dahulu lapang hati saya. Ya. Kalau punya duit belum dibayar, jangan-jangan besok ada kebutuhan yang lain tidak bisa terbayar. Padahal kalau tidak membayar hutang ini dikatakan pencuri oleh beliau. Jadi barang siapa punya hutang, punya niat tidak membayar, wawasarikun, pencuri. Pencuri, nah, kita takut dikatakan pencuri. Nah, jadi ada niat kita bayar. Jadi enak kita punya hutang. Bayar dulu, kumpulkan duitnya. Ini lagi pesan bata, duitnya berapa? Kita bayar dulu. Senang pula nih. Akhir tahun saya tagih. Sudah keluarkan zakat apa belum? Ada apa? Barangkali ada wakaf untuk mat. Kasih 10 juta, kasih 15 juta, alhamdulillah. Nah kita mengingatkan saja. Itu ucapan lisan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Jadi subhanallah, nyicil menabung pahala itu lebih mudah dengan lisan kita, dengan menepati janji. Jadi tadi utang kalau dibayar nggak ada yang cari pahala, ya sudah, dia tidak berdosa karena tanggungannya telah diselesaikan. Tapi nggak dapat pahala karena tidak ada niat. Maka ketika dia takut menunda hutang dengan hadis tadi, bahwasanya ada hadis
nafsul mu'minu mu'allakun bidainihi hatta ma yuqda alaihi. Orang yang mati itu tergantung-gantung rohnya, tergantung-gantung rohnya sampai ada yang membayar. Loh, ya. Sehingga dia takut kalau hutang tidak segera dibayar. Makanya kalau kita pergian yang lain, ini saya punya hutang sekian, ya, punya hutang sekian, punya hutang sekian. Beritahu, masukkan amplop, kalau saya tidak ada buka. Karena mati itu bisa diatur kita. Belum tentu mati itu diawali dengan sakit. Kadang seorang sehat segar duduk mati. Nah, kalau kita semua amal perbuatan didasari dengan ibadah yang ikhlas, kita bukan hanya membebaskan tanggungan, lebih daripada itu kita mendapatkan pahala. Bayangkan bayar hutang. Kalau kita laksanakan seperti ini, orang yang dihutangi senang juga, percaya dengan kita juga dapat pahala karena takut kalau nanti dihukum oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada suatu hadis, yughfaru kullu syahidin illa dain. Semua orang mati saya diampuni semuanya dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang. Karena hutang itu hubungan siapa dengan siapa? Manusia dengan manusia. Kalau tidak dibayar besok di akhirat dipanggil oleh Allah Ta'ala, kamu hutang ya? Ini loh yang kamu hutang. Dibayar bukan dengan harta, karena kita mati tidak ada mati lalu kepingan emas dimasukkan ke saku kita. Ini untuk membayar nanti tidak. Dibayar dengan amal solehnya, dikurangi pahalanya untuk menebus hutangnya, dibayar di akhirat lebih bahaya. Nah, akhirnya kita sekarang tahu ya, mau hutang saja permasalahan seperti itu. Hikmahnya kita menuntut ilmu. Nah, jadi amal ibadah yang bukan makhdho ini melaksanakan perintah, ya, melaksanakan kewajiban, tapi itu asalnya bukan ibadah. Hanya saja kalau disertai niat karena Allah Ta'ala berubah menjadi ibadah, dapat pahala. Sekarang demikian juga yaitu ikramudz dhaif atau birrul walidain. Apa nih birrul walidain? Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Orang tuanya sakit dijenguk, ya hanya melaksanakan tugas saja. Ya, dibantu duitnya tapi enggak ada niat cari pahala. Itu kan yaitu merawat orang tua hukumnya wajib, tapi bukan ibadah makhdho. Artinya kapan saja dalam bentuk apa kita membantu orang tua itu bebas. Lain dengan sholat, lain dengan zakat, lain dengan siam, diatur caranya. Dan harus karena Allah Ta'ala. Kalau ada seorang umpamanya dia orang kafir, ya, dia punya orang tua muslim, dibantu karena ke orang tuanya, bukan karena keislaman, bukan karena mencari pahala. Ya, orang kafir itu dia tidak dapat pahala, cuma dapat kebaikan dari orang tuanya. Anakku ingat sama saya. Tapi kalau kita memahami bahwasanya kita ini lahir dari dua orang tua kita, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintah beribadahlah kamu hanya kepada Allah Ta'ala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik pada orang tua itu bebas. Tidak ada seperti sholat yang harus diatur. Mungkin dengan memberi nafkah, kita di rumahnya, ya, kita menuntun si dia, kita mencarikan pekerjaan orang tua, mencarikan yaitu kaum buruhnya yang lain, itu kan berbuat baik. Kalau itu sekedar kita laksanakan seperti itu, kita bebas dari dosa karena melaksanakan tugas wa wasainal insana biwalidayhi. Namun kalau kita punya niat, ya Allah terimalah amalku yang baik karena aku melaksanakan perintahmu, nah dapat pahala. Jadi niat ini innamal a'malu binniyah. Amal itu muncul karena niat. Wa innamal likulli imri'in
Manawa, setiap manusia akan ditinjau oleh Allah Ta'ala niatnya. Loh ini, jangan lupa loh. Ya. Kalau lupa gimana? Lupa ya istighfar. Bayangkan ada orang yang ketika dia masuk ke gua tertutup, berapa orang itu? 3, subhanallah. Tidak ada telepon, tidak ada beldeser, itu batu besar menutupi gunung. Secara akal nggak ada kemampuan dia untuk keluar. Ada salah seorang, ya Allah. Nah, ini namanya amal. Aku dulu punya orang tua, ya Allah. Ketika aku bekerja setiap malam, setiap sore aku datang, saya dulukan untuk memberi makan orang tua saya, dikasih susu. Suatu saat datang ini orang tuanya sudah tidur. Anaknya menangis. Istri menangis kan kelaparan. Tidak, kamu harus bersabar dulu. Tunggu orang tuaku kalau sudah bangun. Jadi tidak dibangun ini. Karena orang tua perlu istirahat. Bayangkan kalau tidur 5 menit belum nyenyak dibanguni, kita marah. Orang ini ngerti ini orang tua saya, ditunggu sampai malam hari baru bangun. Ya. Diberi susu dulu orang tuanya ini, subhanallah. Ya. Kemudian baru anaknya dikasih, istrinya diberi. Ketika pada saat batu itu menutupi, ya Allah, aku pernah menolong orang tuaku, ya Allah, Engkau melihat saya mendengar. Jika amal kami menolong orang tua itu ikhlas karenamu, ya Allah. Dan memang betul ikhlas karena mencari pahala darimu, ya Allah. Aku dulukan orang tua saya karena sebagai bukti berbuat baik kami, berbuat bakti kami kepada orang tua. Jika amalku ini ikhlas karenamu, ya Allah, dan diterima, bukakan batu. Bergeser batu itu, subhanallah. Bergeser batu itu. Nah, jadi kita membantu orang tua ini bukan hanya sekedar kebutuhan orang tua. Ketika minta mobil kita belikan, ketika minta rumah kita bangunkan, seperti itu berarti kita hanya melaksanakan kewajiban. Beban, ibarat beban ini loh sudah saya letakkan, kita tidak dapat. Tapi kita tidak dapat pahala. Namun kalau kita niat, ya Allah, ini aku beramal baik, Engkau ya Allah yang merintah saya untuk berbuat baik pada orang tua, terimalah amalku ini. Nah, dengan niat itu kita mendapatkan pahala. Ternyata batu yang besar itu, yang saat itu tidak beramal apa-apa, mengingat amalnya dulu, ya Allah, aku berbuat baik pada kedua orang tuaku, dan aku ingin mencari pahala. Jika Engkau tahu, ya Allah, jika Engkau tahu, ya Allah, aku ini beramal ikhlas karena mau mencari pahala, maka bukakan, dibuka. Subhanallah. Ternyata ini namanya melaksanakan kewajiban, ya, tetapi diniati mencari pahala. Demikian juga orang kerja di kantor, wajib apa tidak dia? Wajib, karena dapat apa? Gaji. Kalau kita hanya sekedar melaksanakan kewajiban, ya selesailah. Dia dapat duit, ini pekerjaannya. Tapi kalau kita bermaksud untuk mencari pahala yang halal dan tidak menipu, tidak pula nyolong balung, katanya orang Jawa. Katanya sekarang itu kalau ada orang kerja ditunggu oleh siapa? Bosnya semangat. Tapi ketika ditinggalkan santai, ini bukan karena Allah, tapi takutnya karena manusia. Dapat rezeki ya cuma itu. Tapi kalau dia tahu, ya ini amanat dari Allah, pertamanya, nomor 2, oh amanat orang menyuruh saya, Allah maha tahu yang saya kerjakan ini. Ketika saya masih kuat ya saya kerjakan, bukan kami malas-malas, karena nanti akan dihukum oleh Allah. Nah, dia dapat pahala, dapat gaji, juga dapat pahala. Subhanallah ya kawan. Jadikan amalmu ibadahmu. Kemudian juga dijelaskan di sini, tarko al-muharramat. Nah, mana dalilnya? Yaitu orang itu berinfak kepada istrinya dapat pahala dengan syarat niat. Ada suatu hadis
yang diriwayatkan oleh Sa'ad, walastu tunfiku nafaqatan tabtaghi bihi wajhallah illa ujirta 'alaiha. Bahasa Indonesianya, tidaklah kamu memberi belanja kepada istrimu, kepada anakmu yang itu menjadi tanggunganmu. Apa katanya Allah? Tabtaghi bidzalika wajhallah. Kamu memberi belanja istrimu itu ingin mencari pahala dari Allah. Tabtaghi bidzalika wajhallah. Ingin mencari pahala dari Allah, illa ujirta 'alaiha, melainkan kamu dikasih pahala. Berarti kalau ada seorang suami kewajibanku, belanjamu kamu ambil, anak ini kewajibanku, ini ambil duit, hanya itu, berarti kita bebas dari dosa saja. Karena ibaratkan pekerjaan telah kita laksanakan. Tapi kalau kita niat, ya Allah, aku telah penuhi kewajibanku ini kepada sini. Ya Allah, berilah pahala aku, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ujirta, dapat pahala, bebas dari tanggungan, tidak disiksa, tapi dapat pahala karena niat. Subhanallah, niat hati ini. Contoh yang lain, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Mas'ud Al-Badri. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri. Al-Badri mana ikut perang Badar, sahabat Nabi. Beliau berkata, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan. Orang muslim yang memberi nafkah kepada keluarganya, ibunya dinafkahi, istrinya, anaknya, wa huwa yahtasibuha, tetapi niatnya ingin cari pahala. Nah, ada kalimat wa huwa yahtasibuha, kanat lahu shadaqatan, dinilai dia zakat, dinilai dia sedekah. Kalimatnya, kalau dia niatnya memberi nafkah istri itu untuk mencari pahala, maka memberi nafkah pada istri itu dinilainya sedekah, dinilai zakat. Keutamaan niat. Nah, kalau orang berpikir sebanyak ini, semacam ini nikmat, saya mau membantu fakir miskin itu, karena ada hadis, siapa membantu janda dan fakir miskin, pahalanya seperti jihad fisabilillah, pahalanya seperti siam siang hari, pahalanya seperti sholat malam pada malam hari. Semangat dia, uang 100.000 terlinang-linang surganya Allah. Inilah yang menjadi sebab kenapa beliau itu dermawan, kenapa para sahabatnya dermawan, karena menabung terus untuk akhirat. Berbeda dengan orang bakhil. Orang bakhil itu dia berpikir, kalau 100.000 diberikan kan berarti kurang duit saya, karena tidak ada keimanan. Tapi kalau orang beriman, oh iya, beliau pernah bersabda, mana qasat sadaqatun min malin. Orang bersedekah ikhlas karena Allah Ta'ala tidak akan dikurangi hartanya. Subhanallah, tidak dikurangi hartanya. Bahkan Allah Ta'ala mengampuni dosanya, melipatkan gandakan 10 sampai 700. Ini yang membuat semangat kenapa para ulama sunnah, orang-orang yang berilmu, dia berinfak. Ya, ada niat untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Demikian juga meninggalkan yang haram. Nah, kalau orang itu tidak berzina, sudah cukup, tidak berdosa. Tidak mencuri, cukup, dia tidak berdosa, tapi nggak dapat pahala. Ya. Namun kalau dia berpikir kekuatannya untuk berzina kuat sekali karena punya syahwat, tapi dia tahan. Allah Ta'ala melarang kita berbuat zina. Ya. Kita belum mampu menikah, beliau menyuruh kita untuk siam. Diniati untuk mencari pahala, itu kan berarti melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu beramal. Ya, ketika ada suatu wanita yang cantik, dia ingin melihat, tapi dia menundukkan mata. Ketika ada angan-angan berbuat zina, astagfirullah, dilawan dengan ucapannya dan dengan niatnya, dia dapat pahala. Ya.
Dalam satu hadis, ya ini mana dalilnya? Kita meninggalkan yang haram niatnya cari pahala, dapat pahala. Dalilnya wa idza arada abdi ayyamala sayyi'atan, jika hambaku itu angan-angan untuk berbuat maksiat. Idza arada abdi ayyamala sayyi'atan, jika hambaku angan-angan, ini mau mencuri, dilihatnya sepedanya orang, ini mau mengurangi timbangan, ya. Ini 1 kilo kalau dikurangi setengah on, baru kalau 1 kintal sudah berapa ini? Tapi dia ingat, ini kan berbuat dosa ini. Allah menjelaskan wailul lil mutaffifin, celaka untuk orang mengurangi timbangan. Nah, Nabi Syuaib itu dihancurkan kaumnya karena mengurangi timbangan, dibenamkan, tanah itu longsor tenggelam dengan orangnya. Nah, ingat dia. Lalu dia tidak jadi mengurangi timbangan, tidak jadi berbuat zina, tidak jadi berbuat maksiat. Fala taktubuha, jangan ditulis, katanya Allah Ta'ala. Jangan ditulis dengan niat-niat yang jelek itu, hatta ya'mala, sampai dia beramal, sampai dia melakukannya. Nah, karena dia menahan hawa nafsunya, itu amal, dapat pahala dari Allah Ta'ala. Fa in amilaha faktubuha bimisliha, kalau dia melaksanakan niat untuk mengurangi timbangan, ya tulis berapa on itu, tulis. Wa in tarakaha min ajli faktubuha hasanah, kalau dia meninggalkan mengurangi timbangan ini karena ingin mencari pahala dari saya, tulis satu kebaikan. Duh, ya subhanallah ya kawan. Hati ini keinginan jahat itu banyak sekali. Sudah kaya ingin mencari, ingin ngambil barangnya orang. Sudah menikah ingin zina. Macam keinginan-keinginan banyak sekali. Tapi kalau kita menahannya karena takut kepada Allah, ya Allah ini desakan dari hawa nafsu, ya Allah aku menahannya, aku ingin cari pahala darimu. Apa katanya Allah Ta'ala? Tulis, wahai malaikat, tulis satu kebaikan. Meninggalkan angan-angan yang jahat. Nah, ya. Mencari pahala, ditulis pahala. Faktubuha. Saya ulang lagi hadisnya. Wa in tarakaha min ajli, jika mereka meninggalkan maksiat ini karena takut kepadaku, karena ingin mencari pahala, faktubuha lahu hasanah, tulis satu kebaikan. Ya, pahala ini. Wa idza arada ayyamala hasanah, jika ada hambaku berkeinginan untuk berbuat baik, berkeinginan untuk bersedekah, berkeinginan untuk sholat malam, berkeinginan untuk sholat sunnah, falam ya'malha, tapi belum dikerjakan, faktubuha laha hasanah, tulis satu kebaikan. Ya. Jika kita niat, nanti saya mau mengasih si fulan itu, sudah disiapkan duitnya, kok lupa, dapat satu pahala. Ya. Kemudian kita niat pula untuk memberi, sudah ada orang, tapi masih ada orang yang lain. Khawatir nanti kalau diberikan yang lain ini iri, tidak diberi karena ini memang adanya seperti ini. Itu orang berhak untuk diberi. Sehingga nanti kalau diberikan saat itu dia akan yaitu menjadi sebab orang lain ini iri hati. Tidak diberikan dulu, ternyata orang itu pergi, kita sudah dapat pahala satu. Karena yang menghalangi kita tidak ngasihkan itu khawatir nanti terjadinya orang ini kalau tidak diberi yang sama menjadi sakit hatinya, membuat sakit hati orang, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, seperti itu sudah ditulis satu. Makanya perbanyak niat yang baik. Sebelum kita mengamalkan, karena sudah ada kemauan yang keras, sudah dapat pahala. Kalau mengamalkan ditambah menjadi 10. Kalau belum mengamalkan 1, kalau sudah niat kita 100, ya 100 kali 1. Fa in amilaha faktubuha laha bi asrin. Kalau dia bersedekah, diberikan harta itu dengan cara yang sembunyi, maka wahai malaikat tulislah menjadi 10 kali. Ya. Ini keutamaan orang punya niat kebaikan.
dan keutamaan orang yang menjauhkan dirinya dari niat yang jelek karena mencari ridha Allah. Nah, sekarang masalah mengerjakan yang mubah. Tadi pekerjaan yang mubah bisa mendapatkan pahala, contohnya apa? Ya, tidur. Niatnya untuk apa tadi? Bisa bangun malam. Terus apa lagi contohnya lagi? Makan supaya kuat nanti siamnya. Apalagi jadi contohnya? Berjalan menuju ke masjid. Nah, sekarang dalilnya. Kalau tidak ada dalil jangan mau. Orang jual beli mana notanya, mana buktinya, pengirimannya buktinya mana. Dengan bukti itu kita akan bisa tenang. Ini barang sudah dikirim, ini Pak, buktinya Pak. Menaklukkan emosi. Dalilnya wa min dzalika naum wal aklu wal bai'u wasyira. Dalilnya seperti orang tidur, hukumnya apa? Mubah. Makan mubah. Jual beli mubah, boleh. Kemudian dijelaskan di sini dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad dan juga Abi Mas'ud wa qauluhu Mu'ad radhiyallahu anhu lamma qala lahu Abu Musa al-Asy'ari, ketika Abu Musa al-Asy'ari menanya kepada Mu'ad bin Jabal, kaifa taqra'ul Qur'an? Bagaimana caranya kamu baca Al-Qur'an? Umumnya kalau orang baca Al-Qur'an terlalu lama apa? Tambah semangat apa ngantuk? Ngantuk. Orang pergi Masjidil Haram itu mau enak tidur. Ditanya, kamu kalau baca Al-Quran bagaimana caranya? Sahabat menanya sahabat. Qala anamu awal lail. Saya setelah sholat isya tidur dulu. Hukumnya tidur apa? Mubah. Wa aku mudah nanti malam supaya saya bisa bangun. Duh, tidur. Maksudnya malam supaya saya bangun supaya sholat agak lama sholatnya. Wa qad qadaitu hizbi, aku telah menunaikan hakku tidur awal. Nah. Wa aqra'u ma kataballah, lalu saya membaca setelah bangun ini membaca beberapa ayatnya Allah Ta'ala. Fa akhtasibu naumati, saya ingin mencari pahala di hadapan Allah Ta'ala dengan niat tidurku ini. Karena kalau kami tidur agak awal nanti biasanya malam bangun. Orang itu tidur standar ya. Kalau sudah biasa ahli ibadah tidur 1 jam itu dibangun oleh Allah. Walaupun tidak ada weker, tidak ada beker, bangun dibangunkan. Nah, jadi tidur itu hukumnya adalah mubah. Tapi sahabatnya bermaksud saya tidur dulu agar kami nanti bisa bangun malam, bisa baca Al-Quran dengan sehat. Saya makan dulu ini agar nanti dalam perjalanan saya tidak turun, saya khawatir nanti ada ayam yang tidak disembelih, makan dulu. Niatnya untuk mencari makan-makan subuh dapat pahala. Subhanallah. Dan ini semuanya terlintas di dalam surat yaitu Tabarak ayat nomor 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan Allah menciptakan mati untuk menguji kalian semuanya. Siapa yang amalnya yang baik, siapa ibadah yang baik. Nah, ternyata semua hidup ini kalau kita atur dengan ilmu, lalu diniati dengan niat yang baik, diridhoi oleh Allah Ta'ala, dapat pahala. Tapi kita tidak boleh mencuri niatnya mencari pahala. Tidak boleh, ya Allah saya tinggalkan sholat ini ikhlas karenamu agar aku dapat pahala. Ya tidak boleh. Allah mewajibkan sholat kok dia meninggalkan sholat ikhlas karena Allah. Ikhlas ini amalan hati melaksanakan perintah Allah, bukan kok melanggar hukum Allah. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Ya, barangkali ada satu pertanyaan, bila silakan. Nah.
Ya terus. Ada orang ikut-ikutan sholat di masjid Kuba itu, sholat rakaat, tapi dia tidak punya ilmu kalau sebetulnya sholat di situ itu dapat pahala umroh. Itu jadi pahala sendiri. Nah, ada ini. Allah telah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan berbuat yang tanpa ilmu. Nah, makanya kita ini Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru mengamalkan. Makanya beliau mengatakan khudhu anni manasikakum. Sebelum kamu haji umroh itu manasik dulu, latihan untuk ini. Lah orang sholat yang penting dia menjalankan sholat, tapi tidak mengerti dia baca apa rukuknya. Yang penting saya ikut sholat. Kecuali orang itu baru masuk Islam. Nah baru masuk Islam belum apa-apa, ada dalilnya karena dia baru. Tapi sudah bertahun-tahun sholat tidak tahu doanya, tahu doa tidak tahu artinya. Nah ini jadi kalau orang ikut-ikutan saja ya dapat itu saja, tidak dapat. Karena apa? Harus ikhlas karena Allah. Harusnya tahu ini. Nah, tanya, kenapa saya sholat di sini apa? Pokoknya saya ikut-ikut, ya tidak dapat apa-apa, ya ikut-ikut saja dia. Karena Allah telah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu beramal kecuali tahu dalilnya. Orang tahu dalil itu enak dia. Bayangkan servis mobil. Ini dilihat, ini kerusakannya di sini. Dibongkar ini selesai cepat, dia dapat keuntungan, nikmat. Jadi orang beribadah dengan ilmu itu nikmat sekali. Makanya sebelum beramal berilmu. Orang bangun itu tanya ke arsitek, Pak dilihat dulu tanya. Nah, ini di pinggir mana, di kali apa tanahnya, lihat apa tanahnya pasir, apa tanahnya batu. Itu kan ilmu. Baru setelah diringkes semuanya, nah ini sebaiknya pondasinya sekian. Itu ilmu dulu, bukan yang penting bangun dulu, tidak. Diteliti dulu. Urusan dunia diawali dengan ilmu. Bagaimana urusan din tanpa ilmu? Ya dia tidak dapat apa-apa. Kita disuruh belajar. Seandainya orang beramal itu tanpa ilmu nggak apa-apa, tidak perlu Allah menurunkan Al-Quran, tidak perlu mengutus utusannya. Jadi harus berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu tentang tauhid, tentang ikhlas. Jadi diberitahu, Bu, Pak, tahu ya sholat di sini nih. Sholat di sini nih, kalau sholat 2 rakaat itu dapat balas seperti umroh. Nah, haji dan umroh. Nah orang umroh itu juga begitu. Apa pahalanya orang umroh? Al-umratu ilal umrati mukaffiratun ma bainahuma. Orang berumrah sampai umrah berikutnya dihapus dosa-dosa kecil. Nah, kalau kita kerja pokoknya kerjakan, tidak tahu manfaatnya, malas kita. Tapi kalau kita tahu kerja, ini manfaatnya, ini enak. Makanya seorang nabi maupun para sahabat itu tidak malas dia beribadah karena nilainya sangat besar. Mengingat pahala, mengingat keuntungannya di akhiratnya nanti. Ya karena itu perlu ada manasik. Kasihan saudara-saudara kita ini mengeluarkan duit 30 juta, 25-nya sekedar seperti tur, tahu tur. Turis pokoknya pulang pergi pulang kopiah putih enak dia. Bukan haji itu cari kopiah putih, enggak jauh-jauh di Surabaya sana atau mungkin Sulawesi sini. Kopiah putih banyak. Kenapa harus jauh-jauh mengeluarkan duit menjual itu? Jadi amal ibadah itu harus dengan ilmu. Nah, baik itulah yang dapat disampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.